Kayak gimana sih mobilnya kira-kira sebagus apa sih? Beda lah dibandingin Mazda-Mazda yang sebelumnya. Besok ketemu jam 9 pagi. Oke. Hai para pengendara, welcome di video part 2 dari Mazda CX-60 kami. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah gue ini ada sepasang Mazda CX-60 yang sebelumnya kita udah buat video ulasannya ya. Nah, ini adalah yang varian Elite, sedangkan ini adalah yang varian Kuro. Dan kita panggil aja ya si driver yang ada di Kuro. Yuk turun. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Nih agak jauh yang tikumnya ya. Iya, kenapa? Kenapa nih? Kok jauh banget sih? Sebetulnya ini starting point, Pik. Starting point lah. Starting point. Buset. Jadi gue pengen ngajak lu merasakan rasa berkendara dari si CX-60 ini. Nanti koordinatnya akan gue kirimin. Lu tinggal konekin aja Oke. ke gadget lu. Hah? Nanti lu kasih kesimpulannya. Oke. Sampai di finish line, lu kasih tahu rasanya gimana sih CX-60 ini. Jadi Boleh? kita akan berkendara dari Jakarta ini ke suatu tempat yang nggak jauh-jauh banget dari kota Jakarta, tapi rutenya itu lumayan bisa merepresentasikan rasa berkendara secara overall dari Mazda CX-60 ini. Berarti kita ini ya akan menguji lengkap di semua medan berarti ya? Iya, Bakal ketahuan mobilnya kayak apa di semua medan ya, bukan Iya. cuma di dalam kota doang. iya, Karena nggak cuma kalau dalam di kota doang. Karena dalam Jakarta kota udah biasa, mah udah biasa. udah biasa dan biasa. semua mobil ya kalau dalam kota mah sama aja. Mirip-mirip juga ya. Oke, Baru ketahuan tuh kalau jalan jauh enak kayak betul. apa. Udah siap? Oke, siap. Oke, langsung kita jalan. Yuk. Oke, yuk. Long days as we're drinking to the seldom sinking. There's this whispering of jokers doing flesh by the pound to a chorus of supposes from the little town hall. Oke, berkendara dengan Mazda CX-60. Ya, jadi di video kali ini kita akan berkendara ke suatu tempat yang bisa dibilang nggak terlalu jauh dari Jakarta, tapi kita bisa mengeksplor kemampuan berkendara dari SUV terbarunya Mazda ini. Nah, kita akan ke Waduk Jatiluhur. Jadi, suatu tempat yang cukup ditempuh 2 jam aja dari kota Jakarta, tapi kita udah ngelewatin perkotaan, jalan tol, jalan pedesaan. Jadi kita bisa memakai atau menggunakan semua kemampuan dari si CX-60 ini sepanjang perjalanan ini. Dan kita akan fokus ke rasa berkendaranya ya, karena Mazda itu kan selalu terkenal dengan filosofi Jinbaita ya, yang berarti kuda dan pengendaranya itu bersatu. Jadi Mazda itu kan ingin meraih benchmark baru dengan CX-60 ini, yaitu luxury SUV yang bisa dibilang hampir mendekati SUV premium Eropa. Dan harga dari CX-60 ini kan seperti yang kita tahu juga sudah menembus 1 miliar, lebih tepatnya di 1,18 miliar rupiah. Jadi dengan harga itu kita udah bisa membeli SUV premium asal Eropa, the big three ya, pastinya udah nggak perlu ditanya lagi. Dan apakah Mazda ini bisa menempel SUV dari merek tersebut? Dan menurut gue sih ya. Jadi si Mazda CX-60 ini seperti yang gue bilang di video sebelumnya, dia berbasis sasis kreatif baru yang Lars Roda Group bersamaan dengan kakaknya juga si CX-90. Dan CX-60 ini sekarang menggunakan platform yang menganut mesin longitudinal
yang lebih ke condong ke arah mobil berpenggerak roda belakang, walaupun untuk si CX-60 ini dia berpenggerak all wheel drive ya. Dan CX-60 ini juga menggunakan mesin yang baru yang belum pernah dibuat Mazda sebelumnya, yaitu mesin 6 silinder segaris 3300 cc dengan turbo, dan dia juga punya sistem mild hybrid electric vehicle. Jadi dia ada baterai lithium ion yang gak terlalu besar, cuma 0,3 kWh, tapi dia bisa membantu mobil ini berakselerasi di putaran bawah sekaligus membantu juga di konsumsi BBM-nya. Jadi tidak terlalu boros untuk sebuah mesin sebesar ini ya. Dan mesin ini juga digabungkan ke transmisi 8 percepatan baru yang menggunakan teknologi multi plate clutch ya. Jadi bukan top converter, bukan dual clutch, tapi lebih advance dari itu. Jadi Mazda ingin mentargetkan pengendaraan yang lebih efisien, lebih cekatan, dan lebih irit bahan bakar. Jadi benar-benar semuanya tuh di explore lebih jauh oleh Mazda. Bahkan ya ketika di zaman sekarang ya, banyak pabrikan yang beralih ke elektrik, banyak yang mengecilkan cc-nya, menggunakan turbo. Di sini Mazda malah membesarkan mesin, menambah silinder, dan benar-benar menggabungkan semua teknologi yang mereka punya di CX-60 ini. Makanya gue berani bilang kalau CX-60 ini lumayan bisa menyaingi kompetitor premium dari Eropa. Dan kembali soal the perfect Jinba Itai ya. Jadi Mazda itu kan terkenal dengan pengendaraannya yang tajam, asyik, dan menggugah untuk dipush lebih jauh ya. Nah, CX-60 ini juga seperti itu. Bisa dibilang kalau handling dari mobil ini tuh agak sedikit kontradiksi sebetulnya. Jadi kalau mobil luxury itu kan lebih mengejar kehalusan ketimbang keasikan berkendara. Tapi Mazda ingin tetap ada DNA Mazda Jinba Itai, yang dimana itu agak clash sebetulnya. Tapi racikan di CX-60 ini menurut gue sesuatu yang baru ya. Dia bukan yang handlingnya tajam kayak SUV Jerman atau SUV Eropa, tapi bukan yang limbung seperti SUV Asia juga. Jadi agak unik nih ya. Dia lebih ke nyata tapi tinggi. Gimana ya ngomongnya? Lucu sih emang si CX-60 ini. Bahkan review-review dari luar, di Inggris, di Australia, di Eropa yang udah dapat mobil ini duluan, itu juga berkomentar yang sama. Dia nggak setajam mobil Eropa, tapi nggak selimbung mobil Jepang. Unik ya. Jadi lebih luas gitu loh. Kalau misalnya dia mau tajam, ya bisa. Tapi kalau mau pengendaraan nyantai seperti ini, kita lagi di jalan tol, nggak butuh yang tajam-tajam gitu loh, belok-belok kanan kiri gitu, dia juga bisa. Jadi racikannya ini udah mendekati sempurna untuk kenikmatan berkendara, terutama untuk jalan jauh ya. Dan dengan mesin 3300 cc-nya ini, kita bisa mendapatkan semua tenaganya itu di rentang RPM yang panjang. By the way, untuk tenaga mesin ini di 285 horsepower dan torsinya 450 Nm, yang dimana untuk mesin 3300 cc 6 silinder kesannya memang nggak sebesar 6 silinder asal Jerman ya, yang cc-nya 300 cc lebih kecil tapi punya tenaga lebih besar. Tapi harap diingat, karena dia punya mild hybrid, dia memiliki akselerasi yang nggak bisa dibilang pelan loh. 0 ke 100 cuma 7 detik aja. Cepat loh itu untuk 0 ke 100 km per jam. Ya memang mungkin di luar negeri dia bisa lebih cepat karena bahan bakar atau kondisi aspal yang lebih baik ya. Tapi untuk segini aja, untuk sebuah mobil Jepang, ini sih udah kenceng banget. Dan di perjalanan ini gak selamanya kita melewati jalan yang twisty ya, yang country roads. Lebih banyak kita berjalan di jalan tol, yang dimana kita lebih membutuhkan driver aids dibandingin keasikan berkendara. Dan CX-60 ini juga seperti kebanyakan masa zaman sekarang ya, banyak fitur ADAS-nya yang mereka namakan Eye Active Sense. Jadi
dia pasti sudah ada adaptive cruise control, lane keeping assist, rem otomatis depan belakang, blind spot monitoring system, dan dia juga memiliki karakter adaptive cruise control yang halus ya. Biasanya kalau mobil-mobil Jepang yang kita udah coba selama ini ya, jarang yang halus seperti mobil-mobil Eropa. Tapi di CX-60 ini juga cukup halus ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan adaptive cruise control, terus mobil di depan tuh kadang ngegas, kadang ngerem, tergantung kondisi lalu lintas di depan, dia tuh bukan yang ajut-ajutan yang kayak ini ngerem apa enggak ya, ini gas apa enggak ya. Dia harus gitu kayak, oh di depan ngerem ya udah saya ngerem, di depan ada mobil pindah lajur, oh ya udah kita kasih lewat gitu loh, yang nggak gerasak-gerusuk lah gitu. Jadi untuk perjalanan jauh kayak misalnya buat mudik, ini sih enak sekali. Bahkan bisa dibilang ini ada paling halus yang pernah gue coba di semua mobil yang udah gue coba tahun ini ya. Di tahun 2023 bisa dibilang ini adalah ADAS yang paling halus, paling smooth, paling gak pernah miss, dan gak pernah parnoan. Jadi bener-bener perfect gitu, kayak disetirin sama supir aja. Dia bisa ngikutin lajur di depan, bisa ngebaca garis-garis marka dengan jelas. Bahkan di kecepatan tol seperti ini yang dimana biasanya tol Indonesia tuh bukan yang paling rapih ya pengendaranya, dia bisa menghandle jalan tol di Indonesia itu dengan sangat baik. Bahkan sampai berhenti ya, karena si adaptive cruise controlnya CX-60 ini bisa sampai 0 km per jam, karena dia juga punya stop and go function. Jadi ya kalau macet-macetan tuh kita cukup megang setir aja sesekali, nanti dia akan mengurusi gas dan remnya. Nggak perlu yang benar-benar kita harus nyetir setiap saat gitu loh. Kita bisa memanfaatkan fitur kecanggihannya iActive Sense ini di segala situasi. Jadi hybrid yang dimiliki oleh CX-60 ini juga sebetulnya bukan mild hybrid yang ada di low MPV 300 jutaan itu ya. Ini lebih canggih. Jadi motor listriknya itu bukan berbentuk generator yang ada di starter motor. Dia kayak mild hybrid yang lebih canggih gitu ya, lebih ke mild hybrid ala-ala Eropa yang motor listriknya itu ada di antara mesin dengan transmisi. Jadi dia bisa ngebantu boost dari tenaga mobil ini. Misalnya kayak lagi ganti gigi atau mungkin start awal dari berhenti, dia akan membantu laju mobil ini supaya lebih efisien dan lebih sigap, yang dimana itu cukup dibutuhkan ya, mengingat bebannya yang hampir 2 ton dan dia juga punya turbo, yang dimana turbo pasti ada lag-nya. Nah dengan sistem mild hybridnya ini, dia bisa mengurangi turbo lag-nya itu lumayan banyak ya, karena akselerasinya tuh serasa linear, nggak kayak mesin turbo yang nggak ada turbo kickin boost langsung ngacir gitu. Dia nggak, dari RPM 1500 itu tenaga itu udah ngalir secara linear, jadi serasa mesin naturally aspirated yang tanpa turbo, tanpa supercharger, padahal dia punya turbo. Jadi bener-bener nggak ngagetin, bener-bener santai, bener-bener wah tau-tau udah kenceng gitu. Dan enaknya dari mesinnya CX-60 ini, karena dia punya motor listrik di bagian RPM bawah dan ada turbo di bagian RPM atas, tenaga itu nggak habis-habis dari bawah sampai atas. Jadi kita mau di gigi berapapun, mau di RPM berapapun, mau di kecepatan berapapun, tenaganya selalu ada. Semua 285 horsepower dan 450 Nm itu bisa kita manfaatkan dengan baik. Mau nyalip kendaraan, mau nanjak, mau cruising, bisa banget dengan mobil ini. Jadi perjalanan Trans Jawa seperti ini, wah ini enak banget. Apalagi dengan posisi kendaraannya yang di semua masa itu nggak pernah salah ya, kakinya tuh pas, panjang ke tangan juga pas. Apalagi juga dia punya sistem driver personalization system yang bisa ngukur posisi pengendara optimal berdasarkan tinggi badan. Wah ini sih nyaman sekali, rasanya kayak nggak mau turun dari mobil ini. Tapi dengan mesin yang besar itu pasti ada kepikiran ya, kalau wah ini kayaknya bakal boros sih mesin ini. Ya
mesin 3000 cc 6 silinder emang nggak bisa dibilang irit, tapi Mazda mencoba untuk membuat mesin ini tuh lebih efisien semampu mereka, sebisa mereka memaksimalkan efisiensi dari drivetrainnya si CX-60 ini. Makanya walaupun cc-nya besar dan karena dia punya sistem mild hybrid, konsumsi BBM-nya tuh masih reasonable untuk mesin sebesar ini, sepowerful ini dan setorki ini. Jadi di rute tol kita masih gampang banget dapat 14 km per liter. Untuk rute dalam kota gini ya, maksudnya yang tol dalam kota. Untuk rute tol luar kota ini gampang banget mencapai 15,5 km per liter. Ya memang nggak seirit mobil-mobil Mazda biasanya, tapi ya wajar gitu karena mesinnya kan besar. Tapi ya sebagai gantinya kita mendapatkan tenaga yang lebih berlimpah untuk perjalanan jauh seperti ini. Dan untuk di rute dalam kota, kalau misalnya kita berkendara dengan normal gitu ya, nggak diirit-iritin tapi nggak seradak-seruduk di kemacetan gitu ya, masih gampang banget dapat 9 km per liter. Itu konsumsi BBM yang oke banget untuk mesin sebesar ini. Mungkin kalau kita pakai let's say Mazda CX-5 di kemacetan yang parah gitu ya, sama seperti CX-60 ini ya, konsumsi BBM itu cuma sekitar 1 km per liter lebih irit aja dibandingin si CX-60 ya. Jadi antara mesin 2500 cc nya Mazda dengan 3300 cc nya Mazda, itu bedanya tuh dikit banget. Jadi ya buat kalian yang pengen coba CX-60 ini, cobain deh, karena ternyata apa yang kita dengar selama ini gitu ya, kalau mesin gede itu boros atau ya mesin 6 silinder itu boros, nggak juga. Emang nggak seirit 4 silinder biasanya, tapi masih masuklah untuk zaman sekarang yang BBM tuh harganya naik turun gitu ya. Tapi ya kapan lagi sih kita bisa mendapatkan mobil paket lengkap seperti ini, 6 silinder, cc besar, turbo, hybrid, dan punya interior semewah ini, punya pengendaraan senikmat ini, dan punya karakter yang berbeda dibandingin kompetitornya. Dia benar-benar serba bisa, dia benar-benar fit in dengan pengendaranya. Jadi bukan kita yang menyesuaikan mobilnya, tapi mobilnya yang menyesuaikan kita gitu. Enak sih punya mobil kayak gini. Gimana, Bek? Boleh. Mantap ya rutenya ya. Endingnya juga bagus ya Endingnya oke ya, Oke, walaupun bagus, agak rapid. Kita udah berjalan sekitar 100 km lewat tol, lewat MBZ. jalan pedesaan, lewat kota, lewat MBZ. Kesimpulannya dari lu dulu deh, gue pengen denger. Kesimpulan gue mobil Iya. ini Pol, semuanya paket komplit ya. Mesinnya enak banget, Ya, transmisinya juga oke ya untuk Iya. menghadapi jalan naik turun juga cukup cekatan ya untuk ganti gigi semua segala Betul. macam. Dan karena mesinnya gede, jalan berkelok tadi tanyakan tuh effortless banget. effortless ya. Effortless banget. Ya. Untuk tenaga juga di tol juga enak banget ya. Maksudnya ya kita nggak perlu gas dan rem juga mobil udah ngacir. Udah ngacir. Berkat mesin besarnya ini ya, dan turbo tidak turbo. Turbo. Dan sama di perjalanan juga seperti yang lo bilang waktu kita di restoran, fitur-fitur sangat memanjakan driver. Betul sekali. Ada tuh cruise control, Kepake ya. pakai banget. Terus apa lagi? Konektivitas Apple CarPlay, Oke. buat map segala macam, mendengar lagu enak banget. Aku tim Android Auto, Iya. tetap pakai Iya, Android Auto. Kita tim Apple CarPlay. Iya. Baru selalu punya gua. Oke, jadi segitu dulu aja video kita tentang all new Mazda CX-60 ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka, komen di bawah, subscribe channel kita apabila belum, dan main-main juga ke website kami di www.kendara.id serta follow Instagram kita di @berdot kendara. Kami pamit dulu, salam dari kami tim Kendara untuk kalian para pengendara. Bye-bye.